Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi, yang pastinya di Diana Yogi Channel. Nah, kali ini tentunya saya akan membahas topik-topik yang sangat menarik, satu topik yang sangat menarik pastinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe Sapu Channel di bawah. Di sebelahnya ada lonceng, nanti tinggal ditekan saja loncengnya. Kemudian di sampingnya ada like, tanda jempol begini, jangan lupa untuk dipencet. Nah, kemudian di samping sebelah sini ada kotak kecil di bawah, semacam kotak kotak kecil. Nanti tinggal dipencet saja di situ, nanti ada subscribe. Jadi nanti kawan-kawan tinggal pilih mau pencet yang di sini atau sebelah di sini atau sini, oke? Jadi saya akan mulai saja langsung dengan topiknya. Jadi kali ini saya akan membahas terkait arti atau makna dari tatapan seseorang. Jadi tatapan mata seseorang itu ternyata mempunyai arti atau makna tersendiri di balik tatapannya itu. Nah, jadi contohnya ini kita langsung masuk saja dalam pembahasannya. Langsung kita masuk dalam pembahasan. Jadi ketika misalnya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oh iya, jadi untuk tatapannya sendiri itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya salah satu. Nah, kemudian ketika misalnya laki-laki itu ketika mempunyai perasaan terhadap perempuan, yang pastinya dia akan menatap perempuan itu dengan makna tersendiri begitu. Misalnya contohnya laki-laki ini ketika misalnya mempunyai perasaan sayang atau suka atau cinta terhadap satu perempuan. Nah, ini dia akan menatap seorang perempuan itu lama begitu. Nah, itu kemudian misalnya ketika perempuan itu memakai baju yang misalnya dibelikan oleh dia, atau misalnya gayanya itu sudah berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, atau misalnya contoh kecil lah, misalnya rambutnya itu dia sudah membuat yang model-model cile, seperti begitu. Nah, itu pastinya dia laki-laki itu mempunyai ketertarikan sendiri terhadap perempuan itu. Nah, begitu pula dengan begitu pula dengan perempuan. Jadi perempuan ini ketika misalnya punya perasaan terhadap seorang laki-laki, itu pastinya nanti dia akan menatap juga dengan sedikit lama, karena ya ada perasaan suka, ada perasaan sayang atau cinta. Jadi ya itulah, pokoknya dia mempunyai pandangannya sendiri, kemudian pemahaman atau penilaian terhadap si laki-laki ini begitu. Jadi ketika misalnya potongan rambutnya yang berbeda, atau misalnya pemberian dari misalnya si cewek ini belikan baju, kemudian si cowok ini menggunakan baju itu. Nah, itu nanti ya pokoknya ada penilaian tersendiri dari si cewek ini begitu. Ketika misalnya si laki-laki ini penampilannya tidak seperti yang dulu, sudah tambah, misalnya berubah gaya potongan rambutnya, gaya berpakaiannya, misalnya yang setiap harinya dia menggunakan baju kaos seperti saya ya, cile. Itu dia kemudian menggantikan dengan misalnya baju kemeja dan lain-lain yang berkerak itu. Nah, seperti begitu. Itu pastinya perempuan tuh mempunyai penilaian terhadap lawan jenisnya begitu. Nah, itu kita bisa katakan, nah kan penilaian seseorang terhadap satu objek itu dia mempunyai dua penilaian atau dua makna dari hasil pandangan yang dia lihat. Jadi yang pertama itu nilainya itu bisa positif, dan yang kedua itu nilainya bisa negatif begitu.
Jadi nilai positif itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika misalnya ada perasaan senang ketika melihat satu objek, atau misalnya ada perasaan suka terhadap si objek itu yang dia tuju atau yang dia lihat begitu, atau misalnya ada perasaan bangga, atau ada misalnya ada perasaan misalnya ada ketertarikan, ya pokoknya seperti begitulah. Nah kemudian ketika kita berbicara mengenai misalnya pandangan yang negatif, itu seperti begini. Jadi pernah ada kisah, jadi pengalaman saya sendiri. Jadi satu ketika itu bulan lalu, bulan Februari lah. Nah itu kan saya ada sempat jalan-jalan di Malioboro. Ketika pada saat itu saya lagi keasikan melihat baju, kemudian tas-tas di situ. Nah itu mata saya itu kemudian jiwa saya pokoknya merasakan ada yang tinggal perhatikan saya begitu. Ada yang merhatiin saya itu lama banget sumpah, dan saya bisa merasakan itu. Kemudian secara tidak sengaja saya juga memalingkan wajah saya terus lihat ke arah mereka. Sumpah itu tatapan mata mereka itu tajam banget, dan itu membuat hati saya dan pikiran saya itu tidak tenang. Jadi selama saya belanja lagi lihat-lihat, ya belanja lah, ada belanja baju juga di situ, tidak banyak lah, biasa. Jadi setelah belanja, dalam perjalanan pulang ke tempat tinggal itu saya sempat pikir, waduh, ini tadi kenapa ya mereka perhatiin saya sampai lama begitu? Apakah ada yang aneh dengan tubuh saya atau penampilan saya atau apa ya? Jadi saya pokoknya selama perjalanan tuh pikiran tidak tenang, ya semuanya tidak tenang lah. Jadi ya seperti begitu. Jadi itu ya bukan cuma saya yang mempunyai pandangan buruk terhadap mereka. Jadi waktu itu saya sempat berpikir begini, waduh, ini mereka lihat saya lama nih, jangan-jangan mereka ini mata-mata yang sudah dipasang oleh ini ya pokoknya saya sudah mempunyai mempunyai penilaian terhadap mereka itu sudah yang aneh-aneh lah, sudah yang negatif begitu. Karena ya jelas lah saya takut dilihatin lama begitu, apalagi sampai 2 menitan lebih. Wah itu parah banget sumpah. Jadi ya begitu. Jadi saya diperhatiin, dilihatin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Waduh, parah banget sumpah. Macam saya ini bukan manusia ya, dilihatin seperti begitu. Ya begitulah. Jadi kalau menurut saya ya mungkin orang-orang seperti begitu ya kurang edukasi atau kurang pendidikan begitu. Kurang ilmu pengetahuan lah. Jadi ya contoh-contoh seperti yang tadi saya alami itu ya bukan cuma saya yang alami, banyak alami begitu. Jadi kawan-kawan saya yang orang asli Papua saja itu banyak yang mengalami seperti begitu. Ketika misalnya lagi di jalan atau lagi di mall atau misalnya lagi ya di mana sajalah itu pasti diperhatiin sama orang yang ada di sekitar situ. Jangankan di tempat yang jauh seperti begitu, di tetangga ini aja, di tempat tinggalnya kita sebelah kiri kanan, sumpah itu kalau kita udah keluar dari rumah itu diperhatiin tuh dari ujung rambut ini sampai ujung kaki. Coba, astaga, sadis banget sumpah. Jadi ya seperti begitu. Jadi saya cuma mau sampaikan saja, kita ini sama-sama manusia begitu, sama-sama manusia, statusnya itu manusia, kita hanya beda fisik. Jadi ketika saya berambut keriting, ya kalian lurus, ada yang ikal-ikal, ya banyaklah bentuknya. Kemudian ketika misalnya saya berkulit hitam, ya ada yang berkulit coklat, ada yang berkulit putih. Bedanya di situ saja, tidak
Ya begitu. Jadi sama-sama manusia, jadi tidak usah yang terlalu lebay begitu. Saya bisa katakan lebay ya. Terlalu perhatiin orang lama, terlalu memperhatikan orang lama. Wah, itu sadis banget sumpah. Jadi semua orang namanya manusia itu pastinya punya perasaan. Nah, mungkin sampai di situ saja penjelasan saya terkait pengertian dari tatapan mata seseorang terhadap objek yang lain atau lawan jenis yang lain atau sesama jenis. Kita akan berjumpa di vlog-vlog atau kita akan berjumpa di podcast yang berikutnya. Selamat malam.